Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, jumpa lagi dengan saya Sofian INS. Sebelumnya salam coding. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan dasar flowchart. Saya mendapatkan tugas atau mandat untuk mengajar pemrograman dasar di kelas 10 TKJ 2 dan juga di 10 TKJ 3, tepatnya di SMKN Batu Jaya. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan cara membuat flowchart dari algoritma berupa teks, kemudian dijadikan flowchart, kemudian dijadikan kode program, dan juga diakhiri dengan sebuah aplikasi. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan di materi sebelumnya tentang algoritma. Jika kalian belum menonton video saya, silakan ditonton video saya bagi sobat SMKN Batu Jaya, khususnya siswa saya. Oke, kita lanjut. Pada pembahasan kali ini saya hanya akan menampilkan dua kasus. Satu kasus algoritma dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, kasus algoritma tentang pembagian bilangan ganjil dan genap. Nah, nanti di dua kasus tersebut saya akan menjelaskannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kasus pertama. Kasus yang pertama ini adalah algoritma tentang kegiatan kita sehari-hari. Bisa kita lihat di sini adalah konsep algoritmanya adalah algoritma dari membuat secangkir kopi, yaitu di samping ini adalah algoritmanya berupa teks. Nah, di samping kanannya adalah sebuah flowchartnya algoritmanya, tapi dalam bentuk flowchart. Nah, dalam algoritma membuat secangkir kopi ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah yang pertama harus dilakukannya yaitu Anda harus membuka kemasan dari kopi saset yang sebelumnya telah dibeli. Nah, tahapan pertama dari algoritma membuat secangkir kopi adalah ini, dan kedua adalah kemudian tuangkan kopi tersebut ke dalam sebuah gelas. Ketiga, selanjutnya yaitu Anda dapat memanaskan air tersebut sampai mendidih. Keempat, dan kemudian Anda dapat menuangkan air panas tersebut ke dalam sebuah gelas. Kelima, lalu Anda harus mengaduk kopi tersebut sampai merata. Keenam, kopi pun siap untuk diminum. Nah, ini adalah algoritma kegiatan sehari-hari dalam bentuk membuat secangkir kopi. Nah, kalau kita convert atau kalau kita jadikan dalam sebuah flowchart, ingat flowchart ini adalah digunakan seorang programmer, utamanya dalam berkomunikasi antar programmer. Jadi antar programmer itu biasanya dia komunikasinya menggunakan flowchart ini, atau bisa juga menggunakan use case. Kemudian ada juga yang menggunakan sequential diagram dan lain sebagainya. Tetapi di dalam materi pembelajaran pemrograman dasar ini, kalian hanya belajar tentang algoritma dalam bentuk flowchartnya. Nah, dari algoritma ini dikonvert dijadikan sebuah flowchart. Lingkaran ini mulai berarti setiap kegiatan itu harus kita mulai dulu. Kemudian tahap pertama yaitu membuka kemasan kopi sesuai dengan di saset di tahap yang pertama. Kemudian dituangkan kopi ke dalam gelas sesuai dengan tahapan yang kedua di sini. Kemudian panaskan air hingga mendidih. Nah, sama juga di sini selanjutnya itu memanaskan air dalam mendidih. Keenam, di sini lanjut lagi keempat, berarti yang keempat tuangkan air ke dalam gelas. Dan ke ini juga sama, tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian aduk hingga merata. Lalu kemudian di sini juga sama. Anda harus mengaduk kopi tersebut sampai merata, sama juga di sini. Kemudian selesai. Selesai itu artinya kopi pun siap dihidangkan, selesai. Nah, bisa kalian lihat di sini diagram-diagramnya bentuknya berbeda. Ada yang kotak setengah lingkaran, ada yang persegi panjang, ada yang jajar genjang, juga ada kotak ada setengah lingkarannya tersebut di sini. Nah, yang kotak setengah lingkaran ini sesuai dengan kalian catat di buku catatan adalah untuk proses awal. Nah, kemudian persegi panjang ini merupakan proses atau kegiatannya, dan yang jajar genjang ini fungsinya adalah input outputnya atau apapun yang kalian lakukan.
dalam kegiatan tersebut. Nah, kita lanjut ke kasus kedua. Di kasus kedua ini kita akan bentuk dalam sebuah program aplikasi ya. Nah, di kasus kedua ini saya akan membuat sebuah algoritma. Algoritmanya adalah bilangan genap dan ganjil. Nah, dari algoritma ini nanti kita akan buat sebuah aplikasi dan kode programnya. Dari kode program menjadi aplikasi. Nah, sama kasusnya di sini adalah algoritma dari menentukan sebuah bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, yang pertama adalah yaitu input atau masukkan suatu bilangan bulat. Kemudian, lalu bagilah bilangan yang telah diinputkan tersebut dengan angka 2. Jika hasil sisa pembagian tersebut adalah 0, maka dapat disimpulkan bilangan tersebut adalah genap. Jika tidak, apabila hasil dari sisa pembagian tersebut bukan 0, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Nah, ini adalah algoritma cara menentukan sebuah bilangan genap atau ganjil. Nah, flowchartnya adalah kita sama mulai masukkan bilangan. Nah, kenapa ini genjar-genjang? Artinya dia itu input, output. Kita memasukkan sebuah angka nanti di sini. Kemudian sama di sini juga sama kan, memasukkan bilangan. Ini juga sama memasukkan bilangan. Kedua, bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Nah, ini juga sama kan di tahap yang kedua. Lalu bagilah bilangan tersebut, inputin tersebut dengan angka 2. Di sini ada simbol 2 jika hasil pembagian tersebut 0. Nah, ini kan kotak ini, ingat yang segitiga ini kan proses, ini input output, ini proses deskripsi mulai dan akhir. Nah, ini segitiga ini artinya dia adalah decision atau percabangan. Nah, di sini kan ada kata jika. Jika hasil dari sisa pembagian tersebut 0, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut adalah genap. Nah, dengan sisa bagi apakah 0, nanti dia akan menanyakan apakah sisa pembagiannya adalah 0. Jika benar, maka dia akan menghasilkan sebuah bilangan genap, mengoutputkan bilangan genap. Jika salah, maka akan mengoutputkan, menampilkan bilangan ganjil. Sama ini juga. Jika apabila hasil dari pembagian tersebut bukan 0, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut adalah ganjil. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan masukkan bilangan bulat. Di sini saya akan memasukkan angka 4. Nah, di sini saya akan memasukkan angka 4 di sini. Kemudian bilangan dibagi 2. Nah, nanti di sini angka 4 yang saya masukkan akan dibagi 2 secara otomatis prosesnya. Nah, 4 dibagi 2. Nah, dari 4 dibagi 2 akan ada hasilnya dong. Dari hasil tersebut dia akan bertanyakan apakah sisa baginya adalah 0. Kita lihat, kalau 4 dibagi 2 adalah hasilnya 2,0. Nah, 0 ini kan tidak ada sisa. Kalau 2,5 itu ada sisa, maka benar kan 0, bilangan ini adalah bilangan genap. Kalau misalkan kita di sininya adalah angka lain, hasil baginya 2,5, maka bilangannya adalah ganjil. Intinya apapun bilangannya yang ada di belakang koma itu ganjil. Kalau misalkan bilangannya 0, itu genap. Nah, kita lanjut. Dari kesimpulan dari algoritma, flowchart, dan kode program dan sampai akhirnya aplikasi itu harus sinkron. Mulai dari tahapannya, kodenya, dan lain sebagainya harus sinkron. Nah, bisa kita simpulkan di sini. Kita kembali lagi di sini. Oke, kita akan bahas yang kasus yang kedua. Di sini diterangkan contoh, saya akan memasukkan bilangan bulat. Nah, saya akan memasukkan bilangan 5. Di sini 5. Di bagian yang jajar-genjang ini, masukkan bilangan bulat. Nah, di sini saya memasukkan angka 5. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Nah, 5 dibagi 2 sama dengan mohon maaf, saya di sini 5 bagi 5. 5 dibagi 2. Maka hasilnya 2,5. Maka di sini hasilnya adalah 2,5. Apakah sisa bagi adalah 0? Apakah di sininya 0? Bukan kan?
pasti di sini adalah 2,5, maka dia adalah bilangan ganjil. Nah, lanjut lagi contohnya. Kalau misalkan saya 6, di sini masukkan bilangan bulat. Di sini saya memasukkan angka 6. Kemudian dibagi 2. Sama dengan hasilnya 3 di sini. Apakah 3 ada komanya, ada angka di belakang koma, angka 5 atau selain angka 0? Maka bukan kan, di sini hasilnya 3, tidak ada koma. Maka hasilnya adalah genap. Nah, ini adalah contohnya dalam penghitungan matematika. Kalau dalam sintak pemrograman hasilnya kayak gini. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh algoritmanya dalam sintak pemrograman. Nah, kode bahasa pemrogramannya. Sama di sini, masukkan bilangan bulat. Oke, biar kalian enak kita buat ini. Di sini masukkan bilangan bulat dalam aplikasinya dan flowchartnya. Masukkan bilangan bulat. Nah, di sini. Kemudian bilangan dibagi 2. Nah, nanti di sini diproses bilangan dibagi 2, mod 2. Apakah bilangan tersebut hasilnya 0? Jika benar, maka dia akan menampilkan genap. Di sini, jika benar hasilnya bagian adalah 0, maka dia akan menghasilkan genap. Jika salah, ini dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Contoh, kita akan menjalankan aplikasi di sini. Nah, ini aplikasinya sudah dijalankan. Oke, sini saya akan memasukkan bilangan bulat. Sama di sini, masukkan bilangan bulat. Di sini saya akan memasukkan angka misalkan 14. Nah, angka 14 ini nanti akan dibagi 2. Kita buka lagi kalkulator. Kita akan hitung sama-sama. Ini adalah aplikasi buatan saya yang hitam putih ini, dan kita akan hitung juga sama di kalkulator. Apakah hasilnya sama? Oke, masukkan bilangan bulat di sini 14. Saya akan di kalkulator dulu, akan dibagi 2. Nah, maka tidak ada angka kan di belakang koma, dia 0, maka dia bilangan genap. Dan kita akan coba di sini 14. Sama di sini juga akan tampil 14 adalah bilangan genap. Sini juga sama kan. Apakah hasilnya bilangan genap? Maka dia akan tampil bilangan genap. Kita coba lagi di sini. Kita akan coba lagi, kita akan memasukkan angka 21. 21 di sininya juga sama, saya akan memasukkan angka 21 dibagi 2 sama dengan 10,5. Karena di sini sama hasilnya adalah tidak 0, maka ganjil. Maka di aplikasi juga kan sama, 21 nanti dia akan diproses dibagi 2. Oke, kita dulu ya, agak ngehang. Kita run lagi. Oke, 21 dibagi 2, maka dia akan ganjil. Nah, seperti itu. Demikian dari saya. Jadi ingat, dalam pembuatan algoritma itu harus sama, sinkron satu sama lain, mulai dari algoritmanya, kemudian dari kita ubah ke flowchartnya, kita dari flowchart kita dijadikan kode program, kemudian dijadikan sebuah aplikasi. Itu satu sama lain harus sama fungsinya, dan juga alurnya juga harus sama, karena algoritma itu adalah pemecahan suatu masalah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.